Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pradita Sastri Oktanisasi Mamora. Saya berasal dari kelas 12 MIA 2. Di kesempatan ini, saya akan membuat sebuah renungan singkat. Sebelum kita mendengarkan bacaan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita agar kita layak mendengarkan bacaan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Demikianlah bunyinya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama denganku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama denganku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 10, yang dimana dikatakan di sana tentang perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita tahu bahwa kehilangan sesuatu yang dianggap penting, berarti, atau berharga pasti mendatangkan kesedihan. Demikian juga jika seseorang yang kehilangan anggota keluarganya, entah karena tersesat dalam sebuah perjalanan karena meninggal, atau karena kepergian tanpa sebuah kabar sekian tahun lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan kisah yang dibalut dengan dua perumpamaan. Dengan perumpamaan pertama tentang domba yang hilang. Sang pemilik domba mempunyai 100 ekor domba, namun ada seekor domba yang hilang atau tersesat. Ia tidak berkumpul bersama kawanan domba lainnya. Pemilik domba sendiri tahu artinya memiliki domba. Sekalipun hanya seekor, yang seekor itu amat berarti baginya. Maka ia pergi mencarinya kemanapun sampai ia menemukan kembali domba yang hilang itu. Dan ketika ia berhasil menemukan domba yang hilang itu, ia memanggulnya di bahunya sambil kembali ke kawanan domba yang ada di padang gurun. Pemilik domba pasti sangat bersukacita
karena domba yang satu telah ditemukannya dan kembali juga bersama kawanannya. Tidak hanya itu, setibanya dia di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat dan kaum tetangganya untuk ikut bersukacita, sehingga sukacita itu meliputi semua. Saudara-saudari terkasih, dari perumpamaan itu Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Seorang berdosa yang bertobat mendatangkan sukacita yang besar, lebih besar sukacitanya daripada sukacita karena orang-orang yang menganggap diri tidak perlu bertobat. Namun bagaimana ia bertobat? Apakah ia bertobat sendiri atau karena usahanya sendiri? Tentu saja tidak. Pertobatan pertama-tama adalah anugerah Allah. Ia bertobat karena Allah. Allah lah yang memiliki kawanan domba itu, dan ia mencari domba yang tersesat yang tidak tahu jalan yang benar. Allah lah yang menemukan domba yang hilang itu dan membawanya kembali ke persekutuan domba. Begitu besar kasih Allah sampai ia harus mencari seekor domba yang hilang itu dan menemukannya dan mengembalikannya ke padang gurun sehingga domba yang hilang itu mendapatkan jalan yang benar. Pada perumpamaan yang kedua, Yesus berkisah tentang dirham yang hilang. Seorang wanita memiliki 10 dirham dan 1 dirham diantaranya itu hilang. Baginya, dirham itu sangat penting dan sangat berarti. Dan ia mulai mencarinya dengan cermat, teliti, fokus, dan penuh perhatian sehingga akhirnya dia menemukan dirham yang hilang itu. Yesus menggambarkan aspek keibuan Allah itu dengan seorang wanita mencari uang dirham yang hilang. Yesus mengatakan bahwa Allah itu pribadi yang pertama-tama mengasihi dan yang paling dikasihinya tidak lain adalah manusia. Manusia adalah mahkota ciptaannya sebab ia diciptakan secitra dengannya dan memiliki martabat yang luhur dan mulia dan berharga karena ia mengasihinya. Bagi Allah, seorang pun tidak akan dibiarkannya seperti digambarkan oleh seorang wanita yang tidak membiarkan uang 1 dirham itu hilang. Setiap manusia untuk selama-lamanya selalu ada dalam ingatan hatinya. Maka ia rela untuk sibuk bekerja, mencari. Jika ada seorang manusia kesayangannya hilang, seperti wanita itu, Allah rela membungkuk, menyapu rumah, serta mencari hingga menemukan uang dirham itu. Di akhir perumpamaan kedua, Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Pertobatan seorang berdosa juga mendatangkan sukacita malaikat Allah. Melalui 2 perumpamaan hari ini, Yesus mengajak kita untuk memandang Allah sebagai pribadi yang paling sosial. Ia adalah pribadi yang tahu bersukacita, mau bersukacita, dan mau mengajak umatnya ikut bersukacita. Demikianlah renungan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga renungan ini dapat berkenan di kehidupan kita dan menjadi bekal bagi masa depan kita. Untuk menutup renungan ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, sehingga kami dapat kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Semoga renungan pada hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mencari jalan yang benar ke hadapan-Mu ya Allah.
Di atas segala itu, kami manusia yang tidak luput dari segala noda dosa. Ampuni dosa kami, agar kami selalu layak menerima anugerah daripadamu. Inilah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Putramu yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.